اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Kitab Mahiyatut Tasawuf Wasimatu Ahlih, hakikat tasawuf dan tanda-tanda orang nang ahli tasawuf. Lil murabbi al-alim al-allama da'ilallah al-habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Jadi kitab ini beliau meringkas dari sekian banyak kitab-kitab tasawuf dan pelajaran tasawuf, diringkas di beberapa halaman supaya memudahkan untuk dipelajari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa huwa Allah fis samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Segala puji bagi Allah, dan dialah Allah di 7 petala langit, 7 lapis langit, dan pada 7 bumi. Allah mengetahui rahasia kalian dan yang zahir kalian, dan mengetahui apa-apa yang kalian kerjakan. Surat Al-An'am. Wa'alamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharu. Dan ketahui olehmu bahwasanya Allah mengetahui apa-apa yang ada pada diri-diri kalian, maka berhati-hatilah kalian kepada Allah. Nah itu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dan aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah yang esa, tiada sekutu baginya. Ma yakunu min najwa salasah. Tiadalah ada dari perkumpulan 3 orang illa huwa rabiuhum, kecuali Allah yang keempat. Wala khamsah, atau 5 illa huwa sadisum, kecuali Allah yang keenam. Wala adna, dan tiadalah lebih sedikit min dzalika, daripada hal itu. Wala aksar, dan tiadalah yang lebih banyak illa wa huwa ma'hum, kecuali Allah bersama mereka. Aina makanu, di mana saja mereka berada. Summa yunabbiuhum, kemudian Allah memberi kabar akan mereka itu, bima amilu, dengan apa-apa yang mereka gawi. Apa memberi kabar? Yaumal kiamah, di hari kiamat. Innallaha bikulli syai'in alim, sesungguhnya Allah dengan segala sesuatu maha mengetahui. Jadi kesimpulan daripada 3 ayat ini adalah musyahadah ilmu Allah. Jadi musyahadah akan sifat ilmu. Karena ada pulang nang musyahadah sifat kudrat, musyahadah sifat iradat. Jadi masing-masing itu ada babnya. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana, dan aku bersaksi bahwasanya Tuhan kami dan Nabi kami, wa qurrata ayunina, dan cahaya mata kami, Muhammad dan abduhu wa rasuluh, hamba Allah dan Rasulullah. Arsalahu bil huda, yang Allah Ta'ala utus beliau itu dengan petunjuk, wa dinil haq, dan agama yang benar, liyuzhirahu ala dini kullih, untuk menampakkan agama yang benar itu atas seluruh kepercayaan yang ada di muka bumi ini. Nah, jadi agama itu arti aslinya adalah yang dipercaya, yang diperpegangi. Dan ayadinu itu artinya tunduk. Jadi orang nang agama itu orang yang tunduk akan agama itu. Jadi kalau misalnya kada tunduk, berarti inya kada beragama sebenarnya. Ngarannya aja inya beragama, tapi hakikatnya inya kada beragama karena inya kada tunduk pada itu.
Jadi bahari itu banyak sekali kepercayaan-kepercayaan atau peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah yang mana diperpegangi dan ditaati oleh komunitas masing-masing daripada peraturan-peraturan itu. Nah, segala peraturan-peraturan itu dan segala yang dipercaya itu ngarannya adalah kepercayaan atau aliran atau agama. Nah, makanya di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dinil hak, agama yang benar. Jadi dinul hak itu bisa diartikan dinullah, agama Allah, karena al-haq itu Allah. Atau dinul haq itu bisa juga berarti agama yang benar atau kebenaran dalam beragama. Jadi artinya itu macam-macam. Bahasa Arab itu mempunyai arti multi. Mudhaf ilaih itu ada faedah masing-masing. Kemudian huruf jar itu mempunyai makna yang berbeda-beda. Disitulah keluasan ilmu bahasa Arab. Dan dari situlah adanya perbedaan-perbedaan pendapat daripada imam-imam madhab. Kemudian yang penting tidak menyimpang daripada kaidah yang sebenarnya. Itu. Karena ada kitabnya ngarannya Mughnil Labib. Jadi bahari di Bangil itu, di Pondok Pesantren Datuk Kalampain itu sampai ke ini juga itu belajar kitab Mughnil Labib. Mughnil Labib itu kitab menerangkan tentang makna daripada huruf-huruf, makna kalimat. Jadi minnya sama, tetapi min yang di sini artinya berbeda dengan min yang di sini. Itu. Bagaimana cara mengetahuinya? Ada rumus-rumusnya kan. Jadi ada min litab'id, ada min juz'iyah, ada min macam-macam. Yang paling cocok apa? Lam macam-macam juga. Makanya orang yang tidak mengerti dasar-dasar akan agama itu, maka kada kawainya untuk membaca sendiri buku-buku agama. Ada satu orang bertanya pada guru Sarwani bahari, bolehlah ulun membaca akan kitab-kitab nang ulun kada belajar. Ujar sidin boleh, asal ikam sudah menguasai usul, yaitu kaidah-kaidahnya. Artinya kaidahnya itu apa? Kaidah itu nahwu sorofnya faham, kemudian bayan badi ma'ani balaghahnya faham, kemudian apalagi usul hadis, usul tafsir, usul fiqih faham. Kada apa-apa baca seorang sudah, karena ilmu perangkatnya cukup. Tapi kalau kada, maka bahaya. Lebih baik, lebih aman adalah dengan berguru. Gurunya kena nang menerangakan. Ini artinya kayak ini maksudnya kayak ini. Karena kalimatnya kayak ini, itu tujuannya adalah ini. Karena bisa beda-beda kan. Sini masuk. Jadi kayak itu. Wa asyhadu an wa khatabahu biqaulihi ta'ala, dan mengkhitab juga kepadanya dengan firman Allah Ta'ala, ya ayyuhan nabi, wahai nabi, inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira. Kami mengutus engkau sebagai memberi saksi, memberi kabar, menjadi saksi, memberi kabar gembira dan memberi kabar ancaman. Wada'iyan ilallah, dan mengajak kepada Allah biiznihi, dengan izinnya. Wasirajan munira, dan sebagai lampu yang menerangi. Wabasyiril mu'minin, dan berilah kabar gembira orang-orang mukmin bi anna lahum minallahi fadlan kabira, dengan bahwasanya bagi mereka dari Allah keutamaan yang besar. Biqaulihi ta'ala, dan dengan firman Allah Ta'ala, nun,
wal qalami wa ma yasturun. Nun adalah ngaran Nabi kita Muhammad SAW. Jadi di antara ngaran Nabi itu adalah Nun, Sayyiduna Nun. Jadi punya ada bisa anak kan ada apa? Siapa ngarannya aja? Muhammad Nun. Nun, ismun Nabi. Wal qalami wa ma yasturun, demi pulpen dan apa-apa yang mereka tulis. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun, tiadalah engkau dengan nikmat Tuhan engkau gila. Artinya Allah Ta'ala ini menjawab dengan apa yang dituduhkan orang kafir Quraisy, orang-orang Yahudi, bahwasanya Nabi itu majnun. Jadi mereka menuduh Nabi itu gila. Dijawab sama Allah. Jadi yang membela Nabi Allah. Jadi dibela dengan Al-Quran. Dengan nikmat Allah kamu itu tidak majnun. Itu loh. Jadi Allah yakin. Allah memberitahu kepada Nabi dan umat dan sahabat di zaman itu, Nabi pian itu, Nabi itu kada gila. Wa innalaka la ajran ghairu mamnun, dan sesungguhnya bagi engkau sungguh ada pahala yang tidak mamnun itu. Mamnun itu tidak dianggap teutang budi. Nah, itu mamnun. Jadi kalau misalnya mamnun itu tak utang budi. Dalam Al-Quran disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian membatalkan sedekah kalian, maksudnya membatalkan pahalanya. Bil manni, dengan merasa berjasa. Mbah julung bo ajakannya kada undan julung ngejar. Bil manni. Wal adha, dan gangguan lisan. Gangguan lisan ya dengan dipandirakan. Kalau misalnya merasa seorang jangan merasa harat, merasa berjasa, nah itu alman. Tapi kalau dipandirakan itu adha. Jangan kau batalkan sedekahmu, amalmu bil manni wal adha. Itu dalam Al-Quran disebutkan seperti itu. Jadi merasa bahwasanya kita berjasa itu menghabiskan pahala. Nah, bagaimana caranya supaya kita kada merasa berjasa? Kembalikan, makanya dikuatakan tauhidnya. Bagaimana caranya? Musyahadatul af'al, semuanyaan yang terjadi di alam semesta ini Allah. Bukan aku, bukan kamu, bukan dia, bukan fulan, bukan si anu, bukan si itu, kada Allah. Jadi kada ada bilanya berbuat baik merasa seorang nang berbuat baik. Adapun dalam percakapan sehari-hari secara zahir, tetap kita berterima kasih kepada orang yang berbuat baik. Karena Nabi bersabda, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidaklah bersyukur kepada Allah orang yang kada terima kasih lawan manusia. Jadi wajib kita terima kasih. Jadi orang bari duit terima kasih lah. Ya kalau lah. Nah, ada orang bari apa terima kasih. Nah itu, tapi itu dimuntung. Sedangkan di hati Allah nang bari, Allah nang julung, Allah nang mengirim, Allah semuanyaan Allah. Nah itu puncak ma'rifat yang disebut dengan wahdatul wujud. Wahdatul wujud tuh kayak itu kan atau jadi kada ada yang lain sudah Allah. Tapi syaratnya lupa akan dirinya sendiri. Namun masih ingat belum lagi. Namun sudah lupa akan dirinya sendiri, ingatnya sama Allah saja, itu namanya wahdatul wujud atau ma'rifatuz zat. Ya, tingkatannya 3. Karena belajar insya Allah paling kadang kita tahu. Setelah kita tahu itu lalu kita merasa-rasakan. Tapi ingat, merasa-rasakan itu bukan merasa harat, tapi merasa-rasakan napa nang kurang. Pahamlah. Jadi apa jua pun nang kita rasa-rasakan, nang dimaksud dengan muhasabah. Apa muhasabah itu aja orang ini kan muhasabah aja banyak kalau TV muhasabah aja. Artinya apa? Introspeksi itu mencari inang kurang-kurang dari diri kita, bukan maitihin nang labih-labih. Karena maitihin nang labih itu kekurangan.
Biarnya keingatan kita nang labihannya aja, itu pangkurangnya aku. Kenapa aku masih metih nang labih-labih? Kenapa aku masih metih rasa harat pada orang? Kenapa aku masih merasa sugih pada orang? Kenapa aku merasa paling banyak gawi pada nang lain? Kenapa aku masih ada kerasa kayak itu? Nah itu kekurangannya berarti. Nah itu di muhasabah tadi dibujurakan. Jadi itu perjalanan hati. Perjalanan hati menuju Allah. Lisan kadang-kadang diperlukan sebaliknya. Kadang-kadang diperlukan sebaliknya. Itu. Nah, itu. Jadi kalau kita begamat, mengamalkan, begamat, membujurakan, kada ada batas waktu juga. Kalau misalnya kada bilanya mati di tengah lurung kada apa-apa juga, itulah sudah rezekinya Allah Ta'ala bari. Sampainya di situ aja. Mudah-mudahan disambung di barzah. Ya kalau ada orang nang meninggal kada alim, sekali masuk barzah harus jadi orang alim ganal di barzah. Takajud orang nang di dunia mendapat isyarat orang itu soalnya alim ganal, sekalinya napa waktu di dunia memang kada alim, cuma hendak pandal jadi orang alimnya belajar dan tapi kada alim tak belujur kada kada pintar kayak itu. Nah meninggal dunia tapi Allah tidak menyia-nyiakan akan niatnya, diangkat derajatnya Allah Ta'ala di dalam barzah. Dilajarakan langsungnya lawan orang alim-alim yang sudah meninggal dunia, langsung belajar lawan si lawan Habib lawan wali dan sebagainya, alim mamenya. Lalu menjadi derajatnya derajat orang alim. Nah itu, jadi niat-niat kita itu kada hilang, kada sia-sia. Nah, jadi ujar apa ngarannya Allahyarham guru Kasful Sidin, kena kita buliki pulang nanganya kita bilangnya Sidin mengajar tuh, nah kena kita buliki pulang kena begamat, jadi biar aja dulu paham, karena paham biar aja dulu, kena kita buliki pulang, belum paham juga 2 kali buliki pulang, 3 kali, berapa kali kan buliki apa juga ya Allah sampai insya Allah paham. Namun sudah paham itu kada di utak aja, tapi di hati digawi sudah semunyaan. Nah itu nang bujur-bujur orang nang wasil tadi, itu kadanya nang orang nang bisa terabang kada nang bisa berhilang kada juga, atau tegoh kada juga, apalagi tegoh nang di kio-kio kada ban itu tegoh juga adanya itu neta lah. Jadi kita serahkan urusan itu kepada Allah Ta'ala. Yang penting kita berusaha untuk menggawi, memutolaah akan sifat-sifat Allah. Gitu aja toh. Sifat Allah napa? As-sabur. Ya kalau lah digawi. Sifat Allah napa? Rahman Rahim digawi. Begamat. Nah sebahagian ulama mengistilahkan lahut wan nasut, artinya ada sifat-sifat ketuhanan, ada sifat-sifat manusia. Sifat-sifat manusia itu dipengaruhi oleh 2, yaitu sifat-sifat hayawaniyah. Hayawaniyah itu adalah sifat amarah, kemudian ada lagi sifat nafsu syahwat, baik itu makan maupun nafsu yang lain-lainnya. Itu adalah sifat basyariyah, sifat manusia. Adapun sifat lahutiyah, sifat ketuhanan itu dermawan, kemudian berbuat baik, kemudian berterima kasih. Kan Allah Ta'ala syakur. Kemudian apalagi dan lain sebagainya. Nah itu. Jadi manusia-manusia hamba-hamba Allah Ta'ala yang kawa dalam dirinya memutolaah, menggawi akan sifat-sifat Allah, maka inya itulah khalifah Allah di muka bumi. Iblis itu sebenarnya sudah hatamnya, tapi sebuting nang belum hatam. Apa? Tawadhu. Tawadhunya kada hatam. Inya tersalah pakai, takabur nang dipakainya. Aturannya inya abdiyahnya, kehambaannya, ada ini lahutiyahnya nang dipakainya waktu berhadapan lawan Nabi Adam. Akhirnya kada lulus.
Wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau sungguh di atas akhlak yang sangat sangat agung. Wa wasafahu biqouli ta'ala, dan kemudian Allah mensifatinya dengan firman Allah Ta'ala, laqad mannallahu 'alal mu'minin, dan sungguh telah berjasa Allah. Nah ini anugerah, ya Allah pantas untuk berjasa 'alal mu'minin, atas orang-orang mukmin. Idz ba'atsa fihim, tatkala Allah mengutus di kalangan mereka rasulan, seorang rasul, min anfusihim, dari golongan mereka sendiri, yaitu sama-sama manusia dari bangsa jin. Yatlu alaihim ayatihi, yang membacakan atas mereka itu tanda-tanda Allah. Wa yuzakkihim, dan membersihkan mereka. Wa yu'allimuhumul kitab, dan mengajarkan kepada mereka kitab, yaitu Al-Quran. Wal hikmata, dan hikmah. Wa in kanu min qablu, walaupun ada mereka itu dari sebelum dilajari, sebelum diberitahu tentang dibacakan ayat, sebelum itu la fi dhalalim mubin, sungguh dalam kesesatan yang nyata. Wa biqaulihi azza wa jalla, dan dengan firman Allah azza wa jalla, laqad ja'akum rasulun, sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul min anfusikum, dari golongan kalian sendiri, azizun alaih, berat atasnya, ma'anitum, sesuatu yang melemahkan kalian, harisun alaikum, bersemangat atas kalian, bil mu'minina, dengan orang mukmin, raufur rahim, sangat kasih dan sangat sayang. Itu sifat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim afdhalus salahu azkat taslim ala abdika wa habibika sayyidina Muhammad al-hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi wa ahli baitihil muqtarinaini, dan kepada keluarga sidin dan ahlil bait sidin yang bergandengan kedua-duanya dengan Al-Quran, lan yatafarraqa, tidak akan berpisah kedua-duanya, hatta yarida, sehingga kedua-duanya datang, alaihi, kepada Nabi, al-hauda, di telaga yaumal kiamah, di hari kiamat. Wal ashabil muhajirin, dan atas sahabat-sahabat sidin yang muhajirin, wal ansor, ahli sabqi, yang mana mereka orang-orang yang terdahulu, wal fadli, dan utama, wal karomah, dan mulia, wala tabi'ihim bi ihsan, dan atas pengikut-pengikut tabi'in mereka dengan kebaikan, wala abai wa ikhwanihi minan nabiyyin wal mursalin wa alihi washabihim wal malaikatil muqarrabin wa jami'i ibadillah salihin. Fahada bayanun mujazun, ini adalah keterangan yang ringkas, kafin, cukup, syafin, menyembuhkan, artinya memuaskan. An haqiqatit tasawuf, tentang hakikat tasawuf, wasimati ahli thoriqih, dan tanda-tanda ahli thorik yang berjalan di jalan tasawuf. Jadi orang yang berjalan di jalan tasawuf itu ada tandanya. Nah tandanya itu 10, karena diterangkan di sini. Jadi ini kitab ringkas, tipis, mudah-mudahan selama belum kita bikin pengajian yang umum sampat hatam itu. Nah yantafi'u bihi insyaallah ta'ala al-mustabin al-mustadi, mengambil manfaat dengannya insyaallah orang yang mencari keterangan, mencari petunjuk, dan orang yang sadar. Dan barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala daripada hambanya, Allah luaskan manfaat dengannya bagi pengarangnya dan pembacanya, penulisnya dan pendengarnya, dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini adalah harapan daripada beliau, penulis kitab ini. At-tasawuf, tasawuf itu adalah husnul amal, amal yang baik. Jadi orang yang tasawuf itu amalannya baik. Bilanya kada baik amalannya, ya kada jadi ahli tasawuf ngarannya. Wal ittisaf, dan bersifat bimuqtadha khitabil haq, sesuai tuntutan perintah Allah Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, baik rasa maupun hakikatnya. Zauqon itu adalah rasa, tahakkuk itu artinya sudah diamalkan. Kalau zauq itu adalah yang dirasakan,
Kalau tahakkuk yang sudah diamalkan, sudah digawi. Nah, itu sudah digawi. Jadi rasanya itu didapatkan, kemudian gawiannya sudah digawi. Fahuwal irtiqa'u, tasawuf itu adalah naik derajat dengan keyakinan ilmu, dengan ilmu yakin kepada ainul yakin dan hakul yakin. Ini semua istilah. Kada perlu diperpanjang menerangkan tentang apa itu ilmu yakin, apa itu ainul yakin, apa itu hakul yakin. Kada apa-apa juga. Yang penting gawi nang apa digawi, pilihnya sampai ilmu yakin ada aja karena tanda-tandanya, bilnya sampai sudah ke ainul yakin ada aja tandanya, sampai ke hakul yakin ada aja tandanya, bilanya ada tandanya di situ tuh sudah bersyukur kepada Allah Ta'ala. Ya itu aja. Wahwa sa'yu, tasawuf itu adalah berusaha, wasu'ud atau bukah-bukah, wasu'ud dan naik bisullamil Islam dengan tangga Islam dan iman untuk mencapai derajat-derajat parak dan mengenal secara khusus dengan Allah dan cinta yang murni dari Allah untuk Allah. Nah, kenapa di sini dari Allah untuk Allah? Karena nang menggerakkan Allah, kemudian tatkala bergerak pun untuk Allah. Kadada kalau pengharat seorang kada. Jadi sini sudah dilajari sidin, jangan berharat-harat biar ilmu nyawa tinggi, biar amalan nyawa setumpuk, kadada artinya karena minallah ilallah. Dari Allah untuk Allah, kada dari siapa-siapa dan kada untuk siapa-siapa kecuali Allah. Wahwa husnul ittiba, dan tasawuf itu adalah mengumpat yang bagus kepada Sayyidina Rasulullah SAW. Jadi mengumpat dengan benar, dengan betul kepada Sayyidina Rasulullah SAW. Wahusulu samarti, dan mendapatkan buahnya dari kecintaan kepada Allah. Maksudnya mengumpat yang bagus, mengumpat Nabi dengan pemahaman yang benar dalam sunnah-sunnah Nabi. Jadi jangan kena salah. Misalnya Nabi rambut panjang, kenapa jadi kita kada rambut panjang? Nah di situ tidak ada kewajiban. Bagus mengumpati Nabi, bagus. Nah, akan tetapi apakah Nabi mewajibkan mengumpati rambut panjang? Kada kalau. Lalu kemudian Al-Habib Abdullah Al-Haddad, karena sidin memang orangnya alim, beliau mengerti kedudukan hadis itu apakah perintah, apakah itu mubah, apakah sunnah, itu tahu sidin. Kada menggawe sidin. Akhir umur waktu sidin di rumah aja kada keluar, dipanjangkan sidin. Baik itu sebelum meninggal dunia beliau mengatakan alhamdulillah semua sunnah Nabi ku gawi nang terakhir rambut sampai di bahu ini. Karena apa? Aku kada hakun apa ngarannya waktu aku masih mengajar, waktu masih berdapat lawan orang banyak rambut panjang. Sebab di zaman ini rambut panjang adalah tanda orang yang kada baik. Jadi aku kada hakun. Nah tatkala aku sudah kada lagi mengajar, garing sudah dipanjangkan sidin, amalkan sunnah Nabi SAW. Nah jadi maksudnya apa? Husnul ittiba, cara mengumpati Nabi nang bujur, itu yang dimaksud dengan Habib pengarang kitab ini, dengan pemahaman yang benar. Dengan pemahaman yang benar, bukan dengan pemahaman yang salah. Misalnya mengatakan yang mubah wajib, ini mubah, ya kan? Munnya misalnya wajib makan kambing, orang nang stroke kayak apa? Ya kalau Nabi kan makan kambing, oh iya di zaman bahari ya yang banyak kambing. Ya kalau lah, jadi nang diulah daging dendeng ya kambing juga, papuyu kada ada, patin kada ada. Nah itu, jadi harus tahu ini mubah, ini sunnah. Ya kalau ini nang wajib, nah nang wajib itu wajib diumpati. Kemudian nang sunnah itu ada kesempatan umpati, belum kawa kada apa-apa. Nang mubah itu mau umpati dengan niat ittiba dapat pahala, mun kada ya kada apa-apa. Nah itu caranya, itu maksudnya husnul ittiba.
Jadi jangan semunyaan kena maumpati Nabi, menyalahkan orang yang kada maumpati, padahal hal itu tidak wajib, tidak sunnah. Pahamlah? Karena apa dalilnya? Sahabat Nabi ada yang menggawi, seperti masalah berselawar atau bertapih di atas daripada buku lali. Jadi itu jelas hadisnya. Nabi melaknat al-musbil izarahu. Orang nang menurunakan akan bajunya atau tapihnya di bawah buku lali, dilaknat sama Nabi SAW. Tapi khuyala, karena sombong. Jadi inya melakukan itu karena sombong. Jadi zaman bahari itu, di zaman Nabi itu, orang-orang nang banyak baduit sengaja inya bilanya maulah baju itu panjang-panjang, tahirit, ya kalau supaya tampak bahwasanya banyak bisi kain. Sementara nang lain karena tapi bisi kain, jadi nang lain-lain itu bebayanya tertutup kawa di bawah pada lintuhut, ya kalau. Nah di zaman itu, tapi kemudian Sayyidina Abu Bakar merasa Sayyidin panjang. Ujar Nabi kada apa-apa, Sayyidina Abu Bakar ini kada apa-apa, karena dia melakukan itu bukan karena sombong. Memang bajunya Sayyidin saya kayak itu. Jadi orang yang melakukan itu bukan karena sombong, ya kada apa-apa. Lalu kemudian di zaman wayah ini terbalik. Jadi apa ngarannya itu, orang yang memakai pakaian baik selawar atau mungkin tapih dan lain sebagainya itu di atas lintuhut, malah itu kadang-kadang nang menuduh-nuduh nang kada baik kepada nang lain. Ini itu kada mengamalkan aja, kada paham agama aja. Nah, tuduhan kayak itu kada baik. Jadi merigati hati. Bilanya ada orang nang luput, ya nasihati kalau misalnya memungkinkan. Kalau kada memungkinkan, ya doakan. Barangkali inya faham, inya mengerti aja. Cuma karena ada alasan dia melakukan seperti itu. Dan itu bukan sesuatu yang wajib. Seperti zaman sekarang ini, apakah kalau misalnya salawar kita itu misalnya di bawah mata kaki itu karena sombong? Kada. Banyak yang menggawe kayak itu. Malah misalnya kalau misalnya di atas mata kaki itu dilihat aneh karena zamannya sudah berubah atau adat istiadat yang berbeda. Jadi yang penting zaman yang baju panjang itu dianggap sombong, itu wah ini kada lagi, karena orang wah ini banyak sudah bisi kain. Kalau bahari dasar bilanya nang budak-budak, bilanya nang sahaya-sahaya, pekerja-pekerja, itu mereka pakainya di bawah lintuhut karena kainnya saituannya nya bisi miskin. Tapi kalau tuan-tuan termasuk saja Sayyidina Abu Bakar, itu mereka banyak punya kain. Nah, tapi Sayyidina Abu Bakar melakukan itu tidak karena khuyala, karena sombong, tidak. Karena memang adatnya tuan-tuan nang sugi-sugi bahari bajunya kayak itu. Bilanya nang budak-budak nang hamba-hamba saya itu sampai di lintuhut aja atau di bawah lintuhut sedikit. Itu. Nah, tidak boleh kita tuduh atau kita praktekkan sekarang bahwasanya orang yang itu hukumnya adalah haram misalnya atau dianggap berdosa, kada boleh. Nah, itu maksud husnul ittiba. Jadi umpat Nabi itu dengan sebenar-benarnya, artinya dengan pengertian yang benar terhadap hadis Nabi, Al-Quran, kemudian ijma' sahabat, kemudian sejarah dan lain sebagainya. Itu as-sufi. Nah, siapa orang sufi itu? Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan
manfaat bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'alhu awsal taqabbal sama qara'na wa 'amilna minal khairat fi hadzal majlisil mubarak hadiyatan wa silah rahmatan nazilah. Nudiya ila sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah salawatu rabbi alaihi wa ala alihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ali baiti thayyibin tahirin wa sahbihi akramin wa tabi'ina lahum bi ihsan. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Masyayikhina abaina ummahatina qarabatina walidina walidatina jami'al muslimin wal muslimat wa maghfir lahum warhamhum wa afihim wa'fu anhum wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Salat